Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan tentang seri teknik pengumpulan data ya. Pada seri penelitian tindakan kelas ya. Teknik pengumpulan data itu umumlah digunakan dalam penelitian, mesti ada teknik pengumpulan data. Nah, yang umumnya digunakan dalam pengumpulan data penelitian itu mungkin teman-teman ingat ya, masih ada observasi, ada wawancara, ada tes, ada dokumen. Itu adalah cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Nah, sekarang dalam penelitian tindakan kelas itu apa teknik yang digunakannya? Nah, untuk itu mari kita simak sama-sama, kita bahas tentang teknik pengumpulan data dalam PTK. Nah, teman-teman bisa lihat di tulisan singkat ini bahwa teknik pengumpulan data yang umum digunakan pada penelitian tindakan kelas itu berupa observasi. Jadi observasi itu adalah teknik pengumpulan data yang umum, yang mesti ada ya. Sebab dalam siklus PTK pun tertulis tahapan ya, tahapan setelah perencanaan, pelaksanaan itu ada tahap observasi. Jadi observasi itu adalah bagian yang penting yang melekat pada praktek ketika kita melakukan pengumpulan data pada jenis penelitian PTK ya, Classroom Action Research. Apa itu observasi atau pengamatan ya? Observasi itu adalah salah satu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengamati kondisi atau respons subjek yang kita teliti dalam konteks pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan itu untuk apa? Ya, tadi untuk mengamati proses atau tahapan atau jalannya pembelajaran. Siapa yang dilihat fokusnya? Apakah guru atau siswa atau keseluruhan? Fokus utamanya sebetulnya adalah siswa. Tapi ketika siswa berinteraksi kan tidak sendiri, melibatkan berbagai aspek di dalamnya. Maka ketika guru menyampaikan materi, bagaimana respon siswa? Jadi yang dilihat adalah respon siswanya, gitu ya. Nah, berikutnya observasi itu bagaimana caranya, gitu. Cara mengobservasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas, maka perlu disiapkan dulu instrumen atau alat untuk melakukan observasi. Jadi ketika di dalam kelas kita tidak sembarang memperhatikan. Ada titik-titik poin yang kita akan amati di dalam kelas itu, gitu ya. Jadi tidak sembarang. Bagaimana caranya? Nah, kita fokuskan dulu apa yang mau diobservasi. Ini PTK tentang apa? Mau meningkatkan misalnya hasil belajar Quran hadis dengan menggunakan metode talaki misalnya. Jadi atau mempelajari Quran, baca tulis Quran dengan menggunakan talaki. Lalu seperti apa tahapan talaki itu? Kita harus amati bagaimana cara mengajarnya. Standar mengajar kan kegiatannya ada secara teoritik. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, kegiatan pendahuluan dengan penutup mungkin setiap pembelajaran paling tidak sama lah ya. Apa yang dilakukan pada tahap awal, ya, membaca salam, melakukan persepsi, memotivasi gitu ya. Pada tahap penutup mungkin juga sama, menarik kesimpulan, memberikan feedback atau evaluasi gitu ya. Melakukan penguatan, reinforcement itu ada di tahap penutup. Tapi dalam tahap inti itu akan berbeda satu sama lain. Kalau menggunakan metode talaki mungkin akan berbeda dengan menggunakan metode eksperimen, gitu ya. Nah, nanti itulah yang mengacu kepada teoritik tahapan-tahapan dalam metode tersebut. Mungkin teman-teman kalau buat proposal ada di bab 2 ya. Pembahasan tentang metode yang akan digunakan, apa tahapannya, apa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin bisa dicek di sana. Nah, seperti apa lembar observasi?
Ini kira-kira ini contohnya saja ya. Di atas kita buatlah identitasnya, lalu yang di tabel ini adalah apa-apa yang akan kita observasi di kelas. Misalnya pada tahap pendahuluan, bagaimana guru membuka pembelajaran, lalu seperti apa respon siswanya. Apakah respon siswanya yang belum siap sebagian besar misalnya kan. Jadi di sini gurunya oke lah mengucapkan salam, tapi respon siswanya seperti apa? Apa baik, apa cukup, apa sangat baik. Kalau misalnya perlu catatan, di sini catatannya. Ya, misalnya sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru misalnya di bagian komentar. Kalau di sini mungkin hanya memberikan checklist terbatas ya, untuk mendeskripsikan kondisinya terbatas. Mungkin ada bagusnya juga didukung oleh kamera atau video, tapi memang jauh lebih valid adalah orang observer yang mengamati gitu ya. Nanti kan ketika di akhir tahapan PTK itu kan ada refleksi. Nah, kalau hanya mengandalkan video, bagaimana komunikasinya? Jadi memang harus ada observer, ada orang yang terlibat yang mengamati proses pembelajaran di dalam kelas ketika kita melakukan PTK. Mungkin yang jadi penelitinya sebagai guru misal, yang mempraktekkan metode. Maka observernya bisa kawan sejawat atau mungkin guru di sekolah tersebut, guru yang lain atau guru yang bersangkutan, kalau itu bukan kelas kita sendiri misalnya ya, kalau mahasiswa yang melakukan penelitian. Tapi kalau guru sendiri yang punya kelas itu sendiri melakukan PTK, guru bisa meminta bantuan kepada teman sejawat. Ya, dialah yang menjadi observer dalam penelitian tindakan kelas. Ya, jangan lupa di bawahnya diberikan namanya siapa dan tanda tangan, maka itu sudah menunjukkan sahih lah ya, data yang diperoleh terkait observasi itu sahih gitu ya. Artinya bisa dipercaya, benar, karena yang melakukannya ada observernya, ada tanda tangannya gitu ya, dan seterusnya. Jadi bisa diperhatikan oleh kawan-kawan cara membuatnya ya, bagaimana cara membuat instrumen observasi. Pada PTK terutama adalah kegiatan pembelajaran itu mesti ada. Ya, selamat mencoba untuk memikirkan, menyusun instrumen observasi ya sesuai dengan proposal atau rencana penelitian tindakan yang akan saudara lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.